Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Begitulah semboyan untuk kita agar selalu mengingat sejarah bangsa Indonesia. Akibat dari penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa, meninggalkan banyak peninggalan untuk bangsa Indonesia. Contohnya adalah bangunan bersejarah. Di Jakarta sendiri, banyak sekali bangunan bersejarah yang sampai saat ini menjadi bangunan cagar budaya yang harus dilestarikan. Contohnya adalah Gedung Joang 45 yang terletak di Jalan Menteng nomor 31 Jakarta Pusat. Hotel ini diberi nama Hotel Skomper dengan bangunan utama yang berdiri megah di tengahnya, dengan sisi kanan dan kiri kamar sebagai paviliun untuk menginap para pejabat. Ketika masa penjajahan Jepang, hotel ini dijadikan asrama sekaligus tempat pendidikan nasionalisme para pemuda Indonesia. Seiring perkembangan waktu, gedung ini menjadi museum yang menyimpan berbagai koleksi benda dan cerita mengenai perjuangan bangsa Indonesia pada masa kolonial Belanda, penjajahan Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia. Gedung ini diresmikan sebagai Museum Joang 45 pada tanggal 19 Agustus 1974 oleh Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Di ruang utama terdapat beberapa poster pahlawan dari berbagai daerah. Juga terdapat koleksi pedang komando yang merupakan perlambang kepemimpinan dalam upacara kemiliteran. Pada ruang kedua ini berisikan koleksi beberapa poster pada zaman penjajahan Jepang. Terdapat pula mata uang yang diterbitkan yaitu senilai Rp10. Beberapa poster saat penjajahan Jepang yang mempropaganda bangsa Indonesia untuk memenangkan perang. Pada ruang ketiga ini berisikan beberapa diorama saat melawan penjajah hingga proses menuju kemerdekaan. Ini merupakan poster yang menunjukkan kekejaman penjajahan Jepang. Di ruang selanjutnya berisikan beberapa perjanjian penting yang pernah dilakukan bangsa Indonesia, seperti Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Dan ini merupakan replika dari kapal Renville. Di ruang terakhir ini berisikan beberapa senjata yang digunakan bangsa Indonesia untuk melawan para penjajah. Peranan wanita juga turut serta dalam perjuangan, seperti Laskar Putri Indonesia yang ikut membantu korban peperangan yang terluka. Selain menjadi palang merah, Laskar Putri Indonesia juga aktif penuh dalam medan peperangan. Pada bagian sisi kiri museum terdapat poster tentang konflik antara golongan tua dan golongan muda. Dan di bagian belakang Museum Joang terdapat beberapa patung tokoh pejuang kemerdekaan seperti Soekarno, Soeharto, dan Hairil Saleh. Sampai masa kemerdekaan. Untuk pengunjung itu lebih banyak pengunjung dari anak sekolah dengan rombongan yang pengen tahu sejarah Indonesia seperti apa. Kemudian dari pihak guru dia punya program wisata yang pengunjung lah salah satunya di Museum Joang 45. Jadi rata-rata kalau saya lihat memang dari pelajar yang paling banyak, pelajar, dewasa, baru mahasiswa. Utamanya yang di sini ini gedung asli, ya, jadi sampai sekarang masih kita jaga keasliannya
walaupun ada yang rusak ya kita betulkan, tapi tidak merubah bentuk aslinya. Kemudian kanan kiri ini sudah sebelah kanan masih asli ya gedungnya, kemudian sebelah kiri sudah tidak asli lagi. Ini kan dulu hotel ya, namanya Hotel Skomper. Jadi di gedung utama, kemudian kanan kiri adalah pavilion atau kamar-kamar.